Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hari ini kita akan membahas mengenai aliran sistem informasi atau kita kenal dengan istilah ASI, di mana ASI itu sendiri dia merupakan bagan alir yang menunjukkan arus dari program dan formulir, termasuk tembusan-tembusannya. Nah, ada beberapa simbol yang digunakan dalam aliran sistem informasi ini. Yang pertama sekali itu adalah simbol proses. Nah, simbol ini merupakan kegiatan proses dari operasi program komputer. Ini simbol dokumen. Ini menunjukkan dokumen input dan output baik untuk proses manual, mekanik ataupun komputer. Dan ini merupakan simbol kegiatan yang dilakukan secara manual. Nah, ini ada dua simbol penyimpanan atau kita kenal dengan istilah pengarsipan. Simbol yang pertama ini file yang diarsipkan menurut alfabet atau huruf. Sementara simbol yang kedua, file yang diarsipkan merupakan numerik atau angka, dan ini merupakan simbol arus atau garis alir yang menunjukkan arus dari proses dari masing-masing dokumen. Nah, kita akan mencoba mengkaji atau menganalisa sebuah kasus mengenai aliran sistem informasi yang lama atau sedang berjalan. Kita contohkan, kita menganalisa penjualan rumah, arus aliran sistem informasi mengenai penjualan rumah. Nah, yang pertama yang kita lakukan itu adalah menentukan entiti yang terlibat dalam kasus tersebut. Berdasarkan kasus sudah dilakukan proses penganalisaan awal dengan membolkan entiti yang terlibat, diantaranya konstruksi, direktur utama, pemasaran, dan konsumen. Nah, kita ciptakan dalam bentuk sebuah tabel. Yang pertama adalah bagian konstruksi. Pertama, bagian konstruksi. Kemudian bagian pemasaran. Terlalu kecil, kita ulang kembali. Yang pertama bagian konstruksi. Kemudian bagian pemasaran. Berikutnya direktur utama, dan terakhir konsumen. Biar memudahkan melihatnya nanti dan memahaminya, kita berikan garis pemisah masing-masing entiti tersebut. Kita perbaiki, kita usahakan lebih rapi sedikit. Nah, ini merupakan entiti yang terlibat dalam kasus penjualan rumah. Nah, pada kasus pertama, bagian konstruksi. Pada bagian konstruksi ini menyerahkan data spesifikasi. Ada dokumen yang mengalir di sini. Nama dokumennya adalah data spesifikasi. Data-data spesifikasi bangunan diserahkan oleh konstruksi kepada direktur utama sebanyak 2 rangkap untuk di ACC. Nah, kita buatkan dokumennya, data spesifikasi bangunan sebanyak 2 rangkap akan diserahkan kepada direktur utama. Nah, proses berikutnya, direktur utama menandatangani data spesifikasi bangunan tersebut. Proses menandatangani ini bisa kita inisialkan dengan istilah ACC. Prosesnya dilakukan secara manual. Nah, setelah itu
nantinya akan diarsipkan. Satu rangkap lagi diberikan kepada pihak pemasaran. Jadi ada 2 dokumen yang sudah di ACC tadi, dokumen data spesifikasi tadi. Yang pertama diarsipkan oleh direktur utama, kemudian yang satu lagi diberikan kepada bagian pemasaran, yang satu lagi diberikan kepada bagian pemasaran. Data spesifikasi. Nah, apa proses yang dilakukan oleh bagian pemasaran? Kita baca kembali. Pada bagian pemasaran, data-data spesifikasi bangunan yang telah di ACC, berarti ini dia ya. Kita tambahkan data-data spesifikasi bangunan yang sudah di ACC dijadikan bahan untuk proses pembuatan brosur dan promosi. Berarti di sini ada proses juga, yaitu pembuatan brosur dan data promosi. Di sini ada proses yang dilakukan secara manual juga, yaitu pembuatan brosur dan data promosi. Nanti akan menghasilkan beberapa dokumen. Nah, berapa dokumen yang akan dihasilkan? Sebelumnya kita buatkan dahulu dokumennya. Dokumen yang dihasilkan adalah brosur dan data promosi. Itu nama dokumennya ya. Berapa dokumen yang dihasilkan? Saya ulangi kembali. Brosur dan data promosi. Berapa dokumen yang dihasilkan? Kita baca. Setelah selesai, bagian pemasaran akan memberikan brosur dan data promosi kepada dirut dan konsumen. Nah, sudah ada 2 dokumen yang terbaca. Nah, tentunya pihak bagian pemasaran juga membutuhkan arsip yang sewaktu-waktu akan diminta oleh dirut. Maka diciptakanlah 3 rangkap dokumen. 1 dijadikannya arsip, 1 lagi diserahkan kepada direktur utama, brosur dan data promosi diserahkan kepada direktur utama untuk dijadikan arsip, dan 1 lagi kita ambil dari bagian pemasaran ini akan menyerahkan kepada konsumen. Diserahkan kepada konsumen untuk dijadikan juga arsip. Dijadikan arsip. Inilah bentuk sederhana dari proses penganalisaan aliran sistem informasi yang sedang berjalan dengan menggunakan simbol-simbol ASCII yang sudah kita jelaskan sebelumnya. Demikianlah untuk hari ini pembelajaran kita tentang aliran sistem informasi. Banyak maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.